pada saat itu kan Kancil BBK kan kita pemain terbatas sekali ya. Oh iya, Untuk tim ganti ya. Iya, benar. Kita banyak. artinya ketika satu ya cedera tuh Pusing tuh. Pusing tuh karena enggak Bang Edo yang mau gantikan dia. enggak lah. Dari bayi itu kita dikenalkan refleks. Makanya kalau misal bayi itu punya cengkram, tangannya nyengkram itu refleks, namanya refleks grab. Refleks grab itu bekal kita untuk bisa buka jari sama genggam. Iya. Iya. Anak bayi itu kan biasanya kuat genggamannya tuh kan. Itu refleks. Kalau malah mama bahaya. Iya. Kalau tangan anaknya gini. Itu kenapa? Nggak nyengkram ya. Untung Karena mama kita dulu enggak kenal fisioterapi ya. bukannya kau lahir dari batu kan? Sempat ada datang tawaran lah ya. Untuk menjadi tim ofisial dan tim fisioterapi di sebuah tim di luar Pontianak sempat ada tawaran. Apa Edo tolak dong? Ya karena Selamat datang di semua. Yang mana? Yang ini kan? Aku ke sana tuh. Sorry. Selamat datang di Umpan Balik. Ngomongin olahraga yang menggigit tapi tidak sakit. Ini opening yang udah 43 kali ya. Umpan Balik Umpan Balik. Selamat datang di episode pertama kita. Ya, episode pertama kita ya. Sobat-sobat olahraga. Ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang olahraga lah, khususnya futsal dong ya. Futsal, sepak bola, atau apapun itulah ya, yang di Kalimantan Barat, Pontianak, dan sekitarnya. Ya, tapi kenalin dulu diri dong. Oke. Kamu siapa ya? Hari ini kami berdua bersama aku, Aji Mojo, dan kawan aku. Domble Hari. Domble Kita akan Adhari. ngobrol bareng nanti sama narasumber Ya. kita. Udah ada narasumber kita, tapi kita kenalin nggak ya? Nggak salah loh. Sama kita ngobrol dulu. Tapi sebelum kita kenalkan narasumber kita nih, Dom. Iya, betul. Kita terima kasih juga yang sudah mensupport jalannya Ya. Umpan Balik ini ya. Semoga podcast ini panjang lah ya. Amin. Demi mengangkat semua yang terlibat di olahraga Kalimantan Barat, Amin. Pontianak, dan sekitarnya ya. Amin. Terima kasih untuk Toko Royal, Ada fisioterapi Gang Sehat PT Garis Bumi Katulistiwa. dan Enesa. Terima kasih ya. Semoga kedepannya makin banyak yang masuk ya. Amin. Terutama minuman ya. Karena ini podcast olahraga, kita membuka minuman suplemen olahraga ya. Amin. Amin. Jamu buyung upi juga boleh kalau mau. Tet ya. Enggak masuk duitin jangan ya. Tapi Oke. udah nggak ada dah. Oh iya. Kecuali golo ginseng. Masuk tet. Oke, Jo. Minum dulu dia. Belum apa-apa dah haus dah kau nih. Oke. Untuk episode pertama ini dong, kita kayaknya agak tapi masih terlibat di dunia olahraga juga. Betul. Karena memang di podcast ini kita memang fokusnya di futsal, tapi enggak ini ya, enggak cuma ngobrolin tentang pemainnya, Ya. tentang pertandingannya, tapi Ya. berkaitan dengan futsal kan banyak ya. Banyak. Selain futsal nanti entah episode berapa kita ngomongin sepak bola juga kan. Ya. Basket juga mungkin kan. Yang jual tiket mungkin. Tukang parkirnya kita ada gitu undang, tukang parkir gon ya kalau bisa. Oke, langsung saja. Selamat datang Bapak Rido Abdurrahman. Rido Abdurrahman dari fisioterapi Gang Sehat. Ada Edo. Nama Edo. aslinya siapa dong? Rido Budi Rahman. Rido Budi Rahmat. Rido Budi Rahmat Rido atau Budi biasa Rahmat. dipanggil Edo, atau kita yang udah kenal lama manggilnya siapa? Rido Abdurrahman tadi. Oh, nggak boleh sebut nama panggilan. Oh, nggak boleh. Nggak boleh lah. Ini ada Rido Budi Rahmat atau biasa dipanggil Bang Edo. Bang Edo. Koko Edo. Koko Edo. Jadi Koko Edo ini salah satu, Ya. bukan salah satu ya, emang ownernya dari fisioterapi Gang Sehat Founder ya. Founder ya. Fisioterapi Menurut Gang Sehat kita ya. juga fisioterapi berperan penting sama Ya, olahraga di futsal ini. dunia olahraga futsal dan juga olahraga lainnya ya. Betul sekali. Doh, apa kabar Doh? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Gimana hari-hari menjalani harinya di hari yang hujan banjir? Banjir nggak rumah Doh? Apa?
Rumah tergenang, alhamdulillah enggak ya. Karena udah nggak tinggal lagi di itu. tinggal Ini di rumah Palm. owner, masa ditanya banjir? Ya siapa tahu jalannya tergenang kan. Ini kan beberapa hari ini bangun tidur lihat story kawan tuh, ruang tamu tergenang. Iya, betul. Bangun tidur ngecai gitu kan. Alah, sian. Makanya tinggal di Bintaro Sektor 7 tuh karetku. Pedum 2 alias Jeruju. Doh, Ya, ini aku udah lama tak ketemu Edo nih. Terakhir Asli. kapan dia? terakhir Terakhir kita Linus ketemu Edo. ya Nusantara, ya. Linus, waktu Linus. yang ini ya? Arsekon ya? Arsekon ya? Terakhir Yang kemarin yang di berangkat Puncak Arsekon sih yang Iya. berangkat Iya kan, kan. Arsekon ya berangkat kan? Terakhir ketemu Edo di situ sih. Ya. Udah benar-benar lama tak ketemu Edo, dulu sering sekamar. Lama satu musim. Doh, Ya. ini kita ngobrolin tentang manfaatnya atau segala apapun fisioterapi itu di dunia olahraga futsal yang memang agak dipegang sama kawan-kawan fisioterapi Gang Sehat Do ya. Ya. Ini mungkin banyak pertanyaan nih dari termasuk aku, mungkin juga Domble yang masih awam tentang dunia fisioterapi nih ya. Betul. Fungsi dari fisioterapi nih Do. Bisa apa aja sih di fisioterapi nih untuk dunia olahraga, khususnya yang dipegang sekarang lah untuk futsal nih. Fungsinya untuk apa lah? Kalau di futsal itu kita lebih fokuskan ke preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Kalau untuk di futsal, untuk maksudnya kita di fisioterapi Gang Sehat, artinya kita lebih memfokuskan ke pencegahan. Karena gimana pun kan untuk intensitas futsal itu kan lumayan tinggi kan, karena faktor ruangan yang Iya. apa lapangan yang kecil, dan, Olahraganya intens kan, intens, penuh kayak dengan benturan ya gitu ya. Jadi kita lebih fokus kepada ke arah-arah yang sifatnya preventif, pencegahan. Artinya di sini kita untuk kondisi pemain sendiri sebelum latihan atau sebelum kita pastikan dia bisa perform dulu tuh gitu. Jadi setelah itu kalau memang ada cedera kayak gitu ya kita masuk ke ranah rehabilitatif. Kayak gitu. Artinya itu kan pandangnya pemain ya, pemain atlet ya. Tapi kalau perannya sendiri untuk orang di luar atlet atau mungkin kayak aku yang memang dulunya atlet gitu. Kok gitu sih? Iya sih. Yang pertama fokusnya atau bukan fokus ya, fisioterapi Gang Sehat ini ada ngerjain apa aja sih, lalu manfaatnya untuk orang banyak ketika melakukan kegiatan-kegiatan di fisioterapi itu manfaatnya bukan apa aja hanya sih selain atlet ya? selain atlet dan juga untuk orang awam yang bukan atlet gitu. Oke. Manfaatnya ya. Karena Sorry dong, sebelumnya ini kartu kuning ya, ini kartu kuning, ini kartu merah ya dong. Nanti saya kasih kartu merah kamu. Oh, ini wasit ke atlet, tadi saya bilang atlet. kan Gimana lah? saya belum ngomong. Oh, iya. Belum protes nih. Belum apa-apa udah kena. Wah, Kan dikenalkan biar dia tahu. Ini. Dia tahu. Udah, kita lanjut ya. Oke. Manfaat fisioterapi ini untuk orang awam dan juga untuk atlet nih apa? Yo. Gitu. Tadi kan pertanyaannya kan. Jadi kalau untuk atlet dengan orang awam, karena fisioterapi ini kan kalau di waktu saya kuliah dulu tuh dosen saya sering bilang kayak gini, art and science ya gitu, antara seni dengan sains itu bertemu gitu, art and science kayak gitu. Jadi artinya selama daur kehidupan manusia ini fisioterapi itu sangat bermanfaat. Kemanfaatan fisioterapi itu dari situ kayak gitu. Artinya ketika kita bicara tentang pediatrik itu fisioterapi yang nanganin anak-anak yang prematur, yang baru lahir kayak gitu. Terus abis itu kita anak-anak usia yang berikutnya kayak gitu. Terus ibu hamil, lansia, terus ICU maksudnya? ICU tuh misalnya fisioterapi ngelatih untuk biar si pasien ini nggak kaku, kayak gitu. Nggak menyusut terlalu drastis ototnya dengan tirah baring yang lama, kayak gitu. Karena kan tirah baring lama bisa buat otot nyusut kan, kayak gitu. Jadi peran fisioterapi lebih kepada menjaga sih. Terus bicara lagi lansia, bagaimana mengoptimalisasi, menjaga keseimbangan si lansia ini, kayak gitu.
terus bagaimana menjaga kondisi ototnya kayak gitu. Artinya pada dasarnya dia perannya adalah bukan dia ya. Fisioterapi itu perannya memang membantu menjaga kerja otot tetap bekerja secara maksimal di usianya atau di masa tubuhnya gitu ya. Iya. Gitu ya. Artinya kan kalau kita bicara tentang lansia, kita bicara tentang regeneratif. Betul. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita bicara usia-usia produktif, kita bicara tentang overload atau overload dia terlalu aktif Ya. kayak gitu, atau dia terlalu pasif kayak gitu kan. Sampai non aktif nanti. Jadi karena kekurangan gerak tuh jadi kaku, Iya betul. kelebihan gerak jadi cedera. Sudah salah nih ya, berarti harus imbang kan? Banyak tuh dong, dia dancer nih sekarang nih. Dia dancer. Ya kan kira-kira kalau di Melayu kan kayak gitu tuh. Iya. Jadi pokoknya fisioterapi ini menjaga semua otot, sendi gitu ya. Maupun itu dari anak bayi tadi ya, Edo bilang dari kan? bayi ya. Dari bayi sampai pun yang muda, lansia, sampai pun orang yang lagi di ICU itu memang harus ada pemeliharaan ototnya Do ya. Berarti kira-kira ini ada batasan umur nggak nih Do untuk orang-orang yang boleh di fisioterapi atau enggak? Nggak ada. Berarti nggak ada ya? Serius? Nggak ada dong? Artinya baru lahir artinya bisa di fisioterapi? Bisa. Artinya, bentuk fisioterapinya bisa banyak hal, tergantung kebutuhan. Kalau dia normal, kita bisa menstimulasi refleks primitif dia. Kayak gitu. Jadi bayi itu kita tuh dibekali refleks. Dari bayi itu kita dikenalkan refleks. Makanya kalau misal bayi itu punya cengkram, tangannya nyengkram, itu refleks, namanya refleks grab. Refleks grab itu bekal kita untuk bisa buka jari sama genggam. Iya. Iya. Anak bayi itu kan biasanya kuat genggamannya tuh kan. Itu refleks. Kalau malah mama bahaya. Iya. Kalau tangan anaknya gini. Itu kenapa? Nggak nyengkram. Nggak nyengkram berarti Bahayanya kenapa? Bahayanya aja pastinya ada masalah di otot kan. Akhirnya refleks nggak muncul. ketahuan di situ ya. Untung Karena mama kita dulu nggak kenal fisioterapi ya. bukannya kau lahir dari batu. Berarti kan memang anak bayi itu kan pada umumnya Do ya, begitu dia lahir memang posisi tangan dia udah mencengkram tuh ya. Berarti itu bisa indikasinya bahwa secara kasat mata anak bayi itu mungkin kondisinya baik-baik saja lah ya. Tapi pun belum tentu juga kalau kita tidak diperiksakan atau kita tanya ke rumah sakitnya atau yang paham lah ya. Kita lebih kepada fokus misalnya bayi-bayi yang yang kondisinya bagus ya, kayak gitu, kondisinya baik, itu kita lebih kepada menstimulasi sih masuknya. Artinya kita bukan berharap pencepatan gitu, yang misalnya umur umur 2 minggu kita buat bisa berguling gitu kan. Nah, itu nggak masuk akal. Gitu. Betul sih. Tapi kita kematangan dari motoriknya dulu ya. Berarti kan bertahap ya. Nanti dia umur 1 bulan, 2 bulan kita latih dia merangkak atau tiarap gitu ya. Kalau untuk yang dewasa nih Do, mungkin buat kawan-kawan yang kerjanya bisa dikatakan mobile lah ya. Perlu nggak dia tuh dalam 1 bulan tuh sekali atau 2 kali untuk datang sport fisioterapi massage atau fisioterapi itu perlu nggak sih sebenarnya? Perlu. Malah aku sedikit cerita ya. Jadi banyak yang datang ke klien, beberapa klien yang datang ke aku tuh dia dari Gamers. Ya Karena gamers itu kan duduk. Karena dia statis terus kan. Iya. Statis dengan posisi adrenalin yang mungkin ya. Mungkin yang biasa kan kita kita tahu lah gamers main kan. Ngempas-ngempaskan gitu tuh kan. Dia bisa spend waktu tuh 8 jam per sehari loh untuk di posisi statis. Dengan targetan yang misalnya mungkin dia pro gitu. Iya, yang udah pro pasti ada targetnya tuh kan dari pihak sponsor, dari pihak tim dia kan. Harus streaming berapa jam kayak gitu kan. Dan dia pasti duduk kalau yang handphone pun duduk juga apalagi pakai PC kan. Berarti itu kan mempengaruhi struktur tulang dia kan. Berarti memang mereka wajib juga sih untuk melakukan fisioterapi atau massage kan. Nah, kalau untuk teman-teman yang kerja kantoran yang mungkin di kantor cuma sejam absen datang, absen balik, tapi banyak di lapangan gitu doh. Berarti kita nih perlu juga lah ya memeriksakan struktur tulang kita nih
atau otot kita nih ada yang capek enggak atau ada yang bermasalah enggak ya, itu perlu sekali lah berarti ya. Iya. Sangat perlu, apalagi jadi tuh kalau kita tuh ngelihat timeline-nya aja sih sebenarnya, Bang Ojo. Jadi kita lihat framework dari kerjanya orang-orang kantoran tuh kayak gimana sih? Misal nih di antara awal tahun ke pertengahan tahun, itu tuh mayoritas pasti orang office-nya yang datang ke klinik rata-rata. Orang office ya. Orang office, orang yang duduk statis lama, spend waktu duduk lama Ya gitu. pagi kursi Tapi kantornya orang nggak di enak lapangan kan. itu jarang sekali yang datang ke kita gitu. Karena dia aktif ya, karena Iya. dia terus bergerak. Nah itu kalau dalam tanda Oh, kutip dalam kantoran yang ya. selama ini datang ke Edo dengan lebih tim banyak. lah ya. Lebih banyak yang memang di kantor yang kerjanya cuma duduk kan. Mungkin karena ya posisi duduknya kayak gitu atau kursi kantornya memang nggak enak juga kali kan. Mungkin. Nah, kalau yang lapangan Ido kan mobile kadang-kadang dia bisa pergi pijit sendiri. Bukan. Pijit di itu refleksi yang kayak di Pancasila gitu tuh. Sambil jalan, sambil jalan. Yang sejam betes terus Oh kan. gitu, itu sakit gitu. Heeh. Nah, nih ngomong Tahu dulu, sering nggak? ngomong tentang pijit nih. Aku tuh sering lihat seliweran di sosial media kan. Pijit tuh kadang-kadang orang alternatifnya banyak, pijit tradisional kayak gitu. Mungkin fisioterapi juga bisa ya, Bang Edo. Nanti mungkin Bang Edo bisa jelaskan kalau salah. Dan yang lagi ngetren sekarang itu pijit-pijit yang kretek-kretek gitu loh. Masa sih dong? Oh, Bukan pijit-pijit plus, maksudnya plus kretek maksudnya. Dipijit plus dikretek. Pelanggaran kata Ya, memang betul. Apa ya? Berapa tahun inilah ya fenomena kretek kan? Fenomena kretek nggak tahu aku kalau nama ilmiahnya ya. Atau sama pijit yang tradisional gitu. Itu apa ya bedanya ya dengan fisioterapi yang sekarang Bang Edo tekuni kayak gitu, Bang? Ya. Gimana jawabnya? Serba salah nih kan. Aku Kita bicara tentang Edo ya. Kita bicara tentang persamaannya dulu. Oke. Jadi antara fisioterapi dengan kretek-kretek misalnya nih ya kan. Persamaannya tuh ya salah satu dari metode fisioterapi, salah satunya ada manual terapi. Manual terapi. Ya kita ada gak menggunakan beberapa teknik gapping. Gapping itu yang posisi pasiennya miring, habis itu tangannya dipegang, habis itu dikerek pinggangnya gitu tuh. Oh iya. Itu Aku pernah lihat. Itu gapping misalnya kayak gitu. Kita ada beberapa yang kita gunakan teknik itu, tapi sesuai kebutuhan dan asesmennya. Oke. Bukan template. Oh, Tanda kutipnya sesuai kebutuhan. sesuai kebutuhan ya. Heeh. Dan asesmennya ya. Ya, karena di asesmen kita bisa misalnya bisa mendapati dari beberapa gerakan, oh ternyata ini masalah ototnya, Ya. oh ini masalah tendonnya, ini masalah facet jointnya misalnya. Dan juga kondisi si pasien ya. Iya, Oh, artinya oke. itu masuknya ke modalitas. Intinya menyesuaikan dulu kan, Iya. apakah dia perlu di seperti itu atau tidak. Iya, Oh, kayak gitu. oke. Bukan main hantam-hantam gitu enggak dulu Bukan ya. maksudnya template sakit apa Oh, ya? gitu. Semuanya digituin gitu. Tapi itu dari segi persamaan. Dari segi bersamaannya. Kalau perbedaannya ya mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin aku bisa bicara tentang profesi aku sendiri. Profesi aku itu untuk S1-nya itu sekitar, kok yang pintar bisa 4 tahun, kok yang bodoh 5 tahun. Enggak, itu bukan bodoh. Ini bukan bodoh nih ya. Ini bukan bodoh Bang Edo, maksudnya. Bang Edo. Ntar kita nanya Bang Edo. Bukan bodoh. Kita Maksudnya yang banyak main. Iya. Yang Ngomong-ngomong serius. Nah, betul kuliah Edo di luar dong kan kuliah S1 di mana tuh? Di Solo. Di Solo. Nah, itu kan jumpa teman baru kan biasanya euforianya kan Ya. main. Oke, kawan saya nih 9 tahun. Tidak lulus. Oke, itu artinya perbedaannya ya, Do. Artinya memang ada persamaan, ada perbedaan. Ya. Jadi, Tinggal lanjut. memang biarkanlah masyarakat yang menilai yang mana yang Lanjut sesuai omongan dengan Edo nih, kebutuhan. sesuai yang kuliah tadi dia ya. tuh gimana deh maksudnya Ya, Dok? terus kalau abis itu kita lanjut lagi untuk sekolah profesi untuk dapatin ibaratnya SIM mengemudi. Sertifikat lah gitu ya. Sertifikat ya. SIM STR namanya, sudah diizin registrasi kita Oke. dari Kemenkes misalnya gitu kan. Oke. Habis itu setelah kita udah lulus profesi itu barulah kita baru bisa buka praktek.
Facial. Ya. Artinya perjalanannya jauh ya. Iya. Perjalanannya panjang juga. Sedangkan yang mungkin kawan-kawan yang mungkin kayak gitu hanya sekedar kursus atau ya short time untuk kursusnya lah gitu. Itu ya tetap Jadi, ada kursusnya juga sih. Jadi itu balik lagi ke pilihan masyarakat lah. Iya, kita balikkan Betul. ke orang awam di luar lah ya. Pada dasarnya memang tidak ada yang salah kan. Ya. Tinggal gimana cara menyikapi apapun itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak juga menyudutkan salah satu yang salah atau enggak. Ini Ya. bukan seperti itu kan. Enggak sih, Enggak. maksudnya kan Karena memang kita menurut nanya aja nih kan. Menurut aku juga pernah kerentak Pak Jo. Iya ke? Pernah. Dan nyaman memang. Dan nyaman. Nanti nggak tahu apa efeknya ya itu ya, tapi emang nyaman kerentak. Kau kretek udah pernah? Kau udah pernah di masa sedo belum? Udah. berarti kau udah merasakan tangannya. Iya, aku anjing. Tapi abis itu ternyata ringan dong badan dong. Iya, Aku kalau Edo aku tapi nggak kaki pernah. bengkak loh. Aku dengan Edo nggak pernah, dengan kawannya pernah tuh Wanda Iya, siapa dulu namanya? tuh. Yang itu masih ada yang Siapa? kemarin yang ini massage di sana. Mas ya? Masih sih ada layanan massage sudah sekarang. Oh, masih ya? Masih jalan ya massage yang mantap. Baru-baru ini jalan lagi gitu. Sport Nanti kita massage. Tuh. Oke, lanjut Bang Edo. Artinya kita ngobrol lebih dalam lagi tentang Bang Edo di arah futsal nih. Waduh. Fisioterapi gang sehat nih ya. Karena yang kita tahu, yang aku Betul, tahu, betul. Fisioterapi gang sehat nih juga menjadi tim ofisial dari tim futsal dari Kalimantan Dulunya Barat. Kancil, ya kan? Dulunya namanya Kancil BBK, berubah Kancil WHW. Kenal sekali Anda. Dan sekarang menjadi Pangsuma FC. Wih, tim kebanggaan kita saat ini ya, Jo. Ya, Nggak bisa gitu kiri ya. keren ya. keren. Doh, Ya. sekarang kan Edo udah turun lagi nih di mataku yang terlihat nih. Karena aku tahu Edo terakhir turun tahun berapa. Ya. Musim keberapa. Tapi sekarang dan aku lihat di mataku lah Do ya, di Pangsuma FC sekarang namanya Pangsuma FC. Ternyata teman-teman atlet kita yang di Pangsuma FC juga terjaga juga kebugarannya berkat tim-tim terbaik dari Fisioterapi Gang Sehat Do. Mantap, Bos. Go. Siapa? Ini yang diturunkan siapa nih Do? Untuk musim yang baru nih dengan nama yang baru Pangsuma FC yang diturunkan dari Fisioterapi Yang Sehat yang Edo percaya siapa nih orangnya? Namanya Dandru Anggoro. Dandru Anggoro. Dandru. Sendiri ya dia? Sendiri. Dia berdua. Masih sendiri? Nah. Beda konteksnya. Dia berdua. Dia sama Mesier satu Joni. Oh, sama Mesya satu ya, berdua ya. Jadi siap berangkat berdua lah ya. Yang jadi- menemani Pangsuma FC. Ya. Jadi ini kan Pangsuma FC ini kan udah TC dari 3 bulan yang lalu kan. Dan Ya. kebetulan TC-nya nggak di sini ya. Ya. Untuk persiapan Liga atau sebelum Liga kemarin Super Cup. Nah, ini kan itu untuk persiapannya tuh apa yang perlu dilakukan Do dari teman-teman fisioterapi ini untuk menyambut musim yang baru atau pramusim. Ya. Jadi teman-teman fisioterapi yang sehat tuh mempersiapkan apa nih untuk tim ini, tim Pangsuma FC ini? Kalau dulu ya, kalau bicara tentang dulu, tapi kalau yang sekarang itu kita lebih kepada selektif untuk siapa-siapa yang cedera nih, yang misalnya dalam tanda kutip siapa yang mau perpanjang kontrak, nanti misalnya kita coba jadwalkan untuk check up semuanya kayak gitu. Oke. Misalnya. Iya, Yang penting kan udah medical jelas check up dulu. udah pasti lah ya. Untuk musim berikutnya kan kita harus tahu komposisi kekuatan tim nih, siapa-siapa nih yang masih bertahan biar kita bisa ngatur jadwal untuk ngecek dia lagi apakah riwayat cedera untuk musim depan, apakah dia butuh operasi kayak gitu. Oh, ternyata ada satu pemain kemarin itu sebelum liga itu operasi dulu. Nah, itu full recovery-nya di Pontianak. Oh, ada ya? Siapa ya? Ada Fajrian. Oh, kan. iya. Aku lihat Fajrian lihat nggak story dipanggil TC ya? karena kemarin lihat story-nya Edo dan juga Fisioterapi Yang Sehat lagi pemulihan Fajrian karena habis operasi kan. Jadi kita kan memang harus bekerja sama waktu untuk persiapan liga kayak gitu kan. Iya. Oh, artinya memang pengaruh besar ya mengetahui timeline tim dulu sehingga menganalisa kan setelah itu kan gitu ya. Oke. Untuk Kalau kebugaran juga lah Do ya. Iya. Berarti kan teman-teman Fisioterapi Gang Sehat juga berkoordinasi dengan pelatih fisik tim. Pelatih fisik Iya. tim. Berarti koordinasi ya harus tetap jalan ya. Kalau persiapannya sendiri, Do, secara ideal kira-kira butuh waktu yang berapa lama lah? Dan yang kayak apa sih persiapannya? Enggak sih, itu udah kayak template kerja kami sebagai fisioterapi sih. Oke. Kalau bicara tentang tim
Artinya udah standar SOP sekali dah tuh kayak gitu kita di fisioterapi gang sehat untuk kelola tim. Jadi kita tuh awal tuh kita screening dulu siapa yang punya riwayat cedera, terus kita memang punya reportnya kan untuk siapa misalnya si A nih ankle-nya udah 3 kali dalam satu musim gitu ya. Ini terus kita coba tanya ini unstable nih gimana nih kondisinya. Kayaknya perlu MRI nih misalnya gitu. Udah kita MRI kan. Hasilnya Hasilnya ya. biar dia nego dengan tim lagi atau kayak gimana kan. Itu artinya kan persiapan yang fisioterapi sendiri lakukan secara internal ya kan, Do. Tapi secara eksternal misalnya dari tim tim fisiknya di klub atau mungkin pelatih bahkan atau manajemen bahkan pernah nggak sih ada request khusus untuk terapi itu sendiri sih, Do? Enggak sih, lebih kepada kondisi situasi sih. Lebih kalau bicara tentang pelatih itu lebih kepada ya sesuai dengan fisioterapi ya. Pelatih itu enggak mau memaksakan pemain ini maksa untuk cepat nih gitu. Enggak pernah memaksakan fisiologisnya cepat gitu. Oh, memang enggak pernah ya. Jadi pelatih lebih nyerahkan ke kita fisio dan seberapa motivasi pemain ini pengen balik lagi gitu kan. Itu profesional sih. Profesional Ya, lah ya. kan memang Ini kan dunia pro ya. kan. Kalau kita kan pro kan, hidung prosa jatuhnya. Prosa. Minum apa, minum. Minum lo, Do. Ini kita ada rasanya, tenang ya. Nanti mungkin insya Allah makin ke depan, makin laju podcast kita nih, Ya. ada minuman suplemen nih. Buat sponsor-sponsor yang masuk, silakan. Masuk, serah. Kita terima semua. Masih episode 1 nih, Boy. Oh iya, masih episode 1. Nama aja gue penjual dong, kan. Oke, Do, lanjut lagi Do. pertanyaan nih kan. Nah, dalam kita ngobrol cedera nih kan ada banyak nih ya. Kita ngobrol yang di dunia futsal atau sepak bola ya dulu kan. Termasuk Edo nih yang ku tahu udah megang beberapa pemain di tim Pangsuma FC ataupun di luar tim Pangsuma FC juga ada ngagak Edo nih. Kalau masalah cedera. Jadi cedera nih kan ada banyak jenis sih, Do. Jadi cedera yang paling parah tuh cedera jenis apa tuh? Dan berapa lama tuh masa sembuhnya tuh? Atau yang pernah Edo pegang, cedera dia terparah dan paling lama masa penyembuhannya. Itu karena apa tuh lama bisa sembuh tuh? Lama bisa sembuh. Nah, dan cedera yang paling parah cedera apa nih? Cedera paling parah itu Belum gajian. bukan. Oh, bukan. Tunggu aku nimbang-nimbang nih, soalnya terlalu banyak yang parah. Oke. Ambil satu ya lah. Ambil Oke. satu ya lah. Contoh Itu satu ya. Saat dia lututnya tuh putus 3. Ligamen putus 3. Ligamen sama putus 3. meniskesnya udah Meniskusnya hancur. hancur. Ntar, meniskus apa ya? Bantalan sendinya. Ini nih, ini sendi kita nih ada bantalan ini. Bantalan Oke, sendinya. asyik. Tahu aku 2 tahun aku sama Edo. Main ya rumah dia. Main ya. Jadi meniskusnya hancur, ligamennya putus 3 nih. Putus Do. 3. Operasi lah tuh. Operasi. Masa penyembuhannya tuh berapa lama? Penyembuhannya itu ya hampir setahun. Hampir setahun ya. Hampir setahun. Itu dia disebabkan apa tuh, Do? Apakah dia dari awal memang udah ndak sadar dia cedera atau memang terjadi benturan di saat pertandingan itu dan memang tiba-tiba bisa parah? Jam terbangnya kelewat terbang. Jam terbang kelewat terbang. Ini Jadi, karena kan gini, kalau kita bicara tentang kompetisi yang kompetitif misalnya. Ya, yang udah Jadi, Liga Pro lah ya. Bayangkan PON dengan Liga Pro pada saat itu sangat dekat jaraknya. Iya, bersamaan tuh. Oke. Betul sekali. PON Papua. Oke. PON Papua. Pemain ini itu udah nyeri, udah anoknya dari sakitnya dari musim lalu. Karena kan aku tahu sekali dengan setiap individu dari tim itu kan. Jadi dia nahan rasa sakitnya tuh. Jadi biar dia dapat line up, bisa masuk line up. Oh, dia terus- karena takut tadi dia kan pengen membuktikan ya. Kita Iya. sebagai atlet ya, kawan-kawan pengen membuktikan juga akhirnya menahan lah rasa sakit itu ya. Ya, sampai akhirnya kita suntik kan untuk painkiller biar tetap ini ada. Ya mungkin kan kita harus juga mandang sudut pandang dari karir pemain itu sendiri ya. Betul. Bayangin kalau dia lagi di puncak-puncaknya, dia udah beradaptasi dengan rasa nyerinya, terus ya pastinya ada proses pengen pembuktian dan mungkin dia juga harus komit di
Takaran maksimal dia ya. takaran kontraknya. Oke, Misalnya per tahun misalnya gitu kan. Kalau misal di setengah musim cedera kan mungkin untuk musim depan mungkin itu Iya bisa, juga sih ya. karirnya Kan malah- karena sebenarnya dia pun harus mikirkan jangka panjangnya Iya. juga kan. Kalau dia memang serius di dunia ini, terkadang gini juga kita sama-sama tahu lah ya. Terkadang tuh ada teman-teman atlet kita, mohon maaf lah nih ya, yang memang dia takut untuk ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi Ada tuh kasus kaki atau badan dia gitu kan, kaki lah ya, budak-budak futsal bola kan. Mungkin dari pelatihnya, dari manajemennya coba pergi ke sini tanyakan, tapi dia sendiri tuh dia tuh takut terjadi nanti aku operasi, aku nggak bisa karir aku serius di sini nih, kan pasti ada tuh yang kayak gitu, satu dua pasti ada lah. Ada. Nah, itu kan mereka tuh sebenarnya nggak salah juga kan kalau kita konsultasi namanya ya. Karena kan itu termasuk menyelamatkan juga, betul nggak menyelamatkan karir dia juga kan? Ya. Artinya dia makin dini tahu pencegahannya seperti apa. Ya, karena mumpung umur masih muda juga, betul kan? Iya sih. Kalau kayak kita nih Dom, cedera ya udahlah. Janganlah. Kita pun nggak mungkin ikut pon kan. Cuma poprop masih bisa gitu Dom. Masih. Lempar lembing. Oke. Balik lagi ke futsal nih dong. Bang Edo kan udah dari tahun berapa sih di Kancil? 2017. 2017. Ya, dari awal Kancil atau Pangsuma masuk liga, itu Edo udah bergabung kan untuk berangkat liga pertama kali ya. Liga pertama Linus ya enggak. Lumayan nih. Linus masih ya enggak. kuliah. Linus tuh Edo masih kuliah. Dan kawan-kawan pun alhamdulillahnya kawan-kawan dari Kancil pas Linus nasional tuh enggak ada cedera yang signifikan. Artinya pasti kan banyak Kancil terus berubah Pangsuma, sekarang kan banyak pelatih yang udah gonta-ganti kan dari 2017 udah ya. berganti. Nah, gimana sih ngadapin pelatih yang bergonta-ganti kayak gitu? Ada nggak sih penyesuaian khusus untuk masuk ke pelatih yang A, pelatih B, pelatih C kayak gitu? Kan harus ada dan yang penyesuaian, paling kan? sulit tuh kira-kira siapa lah untuk penyesuaian? Untuk di aku sekarang ya, kalau aku di sekarang nih, kalau diingat-ingat yang dulu sih pahit sih dong. Pahit. Tapi itu dilema lah ya, maksudnya. Tapi 3 pelatih ini nih ya, aku nyebutkan 3 nama pelatih yang memang betul-betul berpengaruh di tumbuh kembang aku di fisioterapi ini. Yang pertama Bang Naim. Bang Naim Hamid itu ngajarkan aku gimana cara taktis berpikir. Berpikir. Ya karena kita tahu jiwa dia militer. Iya, harus cepat berpikir. Kayak gitu. Kalau Bang Edi, PPD, itu ngajarkan disiplin. Biar kau hujan lebat, guntur petir, kata dia jam latihan. Disiplin ya? Latihan. Oke. Nah, kalau ke Bang Kocoy, aku analisa dan data. Jadi Bang Kocoy itu ya dia detail tuh. Jadi kita ranking misal pemain yang ada 10 pemain nih. Kondisinya dari 10 gimana pemain gitu nih ya? misalnya ada cedera lutut, ankle sama shoulder misalnya gitu. Oh, ternyata si pemain ini banyak cederanya. Nah, itu tuh dijadikan data untuk komparasi dia bikin line up. Jadi maksudnya jadi fisioterapi jadi pertimbangan juga ya di dalam ini ya. Dan ternyata gitu. maksudnya Bang, Tapi by data gitu. iya, dan dia juga melibatkan lah ya peran fisioterapi ini untuk membantu tim dia nih berkembang gitu lah ya. Ya artinya selama ini kita tahunya cuman sebatas kulit ya, tapi ternyata by data itulah sangat membantu untuk strategi selanjutnya malah ya kan. Kayak Bang Naim pada saat itu kan Kancil BBK kan kita pemain terbatas sekali ya. Untuk tim ganti ya. Benar. Kita banyak. artinya ketika satu ya cedera tuh Pusing tuh. Pusing tuh karena enggak Bang Edo yang mau gantikan dia. enggak lah. Nggak usah ya? Tapi itu di situ tuh kita harus pikir taktis taktis sekali kayak gitu. Harus ini gimana caranya biar bisa
nyerinya cepat hilang ya gimana ya, pakai apa ya caranya, pokoknya teori-teori yang tak masuk akal ya, pakai Softtek lah, pakai tisu medis lah atau Serius? Iya, Nah, itu ada tuh. Itu aku menyaksikan sendiri. serius gimana caranya nih budak nih cepat main ya gitu, karena nggak ada gila dong. Iya sih ya. Gitu. Ya. Iya sih ya. Karena Maksudnya- sedikit sekali opsi pada saat itu gitu. Pemain yang Ya itu semua zaman-zaman pemain tuh. awal-awal memang Awal-awal. iklan belum masuk banyak ya di kancil ya kan. Terus support ya itulah iklan support yang belum support Ya. penuh, Dias tuh ujung-ujungnya kalau kita harus belum- mutar-mutar. Dias tuh kalau belum goyang kaki ya, belum ditarik. Oh Dias emang kuat sih Dias tuh ya. Iya kan? Kalau dilihat di TV emang Karena kuat nggak sih. ada Gi dah. Siapa Gi itu? Sarel tuh kalau belum muntah kuning belum. Karena sedikit sekali resourcing, maksudnya pemain kita tuh pada saat itu masih sedikit kan gitu. Iya, iya. Iya. Dan memang dominasi pemain lokal itu sangat penuh ya waktu itu ya. Dia ke waktu itu untuk 2017 pemain luarnya cuma 3. Kiper tuh kan Bima. Di Proliga. Oke ya. Yang kancil ambil lah ya pemain di luar Kalbar ya. Ada Bima, ada Tengku Riki sama Tengku sama Riki, Srian Nurja. Sisanya Iya, iya, pure budak Pontianak yang memang. Kita sempat ada Ramdhani kan? Oh iya, Iya, 4. Ada Ramdhani 4. Iya. Ramdhani itu sampai 2 musim tuh Ramdhani Ya. itu. Itu kancil awal-awal tuh ya. Ya. Kancil awal-awal. Dan kita masih bisa di 4 besar ya. Dulu kan sistem masih pakai grup tuh, grup A, grup B. Jadi Kancil tuh selalu di 2 musim itu tuh peringkat 3 tuh. Iya, 4 Kalau besar peringkat 2 tuh masuk Final Four dulu. Kalau bahasanya Iya. kan Final Four. Sekarang tapi kan ini sistem baru udah final udah four. Nggak final four, tapi dari 2019 tuh udah Ya. pakai klasmen ya. betul. Sistem baru kan sekarang berubah. Yang Liga Pro sekarang. Enggak berubah, tetap klasmen. Wah, ada update nih dia nih. Mana nih? Aku nggak tahu. Aku Ah, nggak- Dan Ini dia kita update dari obrolin mana sampai nih? sini. Nanti kita obrolkan, tapi kita ngomong Lanjut, aja. lanjut, Kita ngomong tentang fisioterapi ya dulu. Nanti kita lanjut. ngobrolkan pilihan waktu nih ya. Kita undang orang federasi. Oh iya, halo Pak Federasi, Pak Erick Thohir itu undang. Hah? Itu beda. PSSI. Ini Atta Halilintar itu undang. Udah, aku udah pernah jumpa Atta, yang lain ya ketuanya. Iya kah? Doh, Ya. berarti dari awal ini kan belum pernah pindah klub ya untuk mengurus futsal lah ya. Belum. Tapi ada nggak tawaran dari tim luar setiap musimnya? Pernah ada nggak? Kalau dulu ada, dulu sekali. Maksudnya tahun tahun kedua apa ada tuh. Sempat ada datang tawaran lah ya. Heeh. Untuk menjadi tim ofisial dan tim fisioterapi di sebuah tim di luar Pontianak sempat ada tawaran. Apa ya do tolak do? Ya karena kalau aku di tim di tim luar itu kan artinya yang pertama jauh dari Keluarga. keluarga kayak gitu Betul. kan. Itu yang pertama. Yang pertama kedua, itu yang pertama. Ada juga aku punya tanggung jawab kan di sini untuk Ya. teman-teman aku yang di klinik kayak gitu. Yang kedua udah gak kancil nih kan yang nasional kan. Udahlah aku di situ aja Iya kayak betul gitu. karena salah satunya tim nih kan. Nah, kayak gitu. Aku bisa all out di kota tim kota aku sendiri gitu. Itu sih lebih ke situ mikirnya. Lebih ke ada pride yang harus dipertahankan betul lah. Kita dari Kalbar, mumpung tim Kalbar ada, ya kita harus support tim Kalbar lah ya. Berarti itulah alasan terbesarnya satu itu. Ya. Dan mungkin waktunya yang tak cukup kali loh. Kan? Enggak. Oh. Enggak sekali. Enggak sekali. Tapi Bu, Tapi memang Apa niatnya yang- fisioterapi yang sehat nih Ya. mensupport olahraga apapun yang ada di Kalbar terutama Iya. yang sekarang yang udah berjalan memang futsal lah ya Futsal. bersama dengan Pangsuma FC. Basket juga. Basket, Akademi ya, basket. udah ke mana-mana ya? Misalnya tim-tim mana ya situ yang udah disupport? Akademi basket sih. Salah satu akademi basket Kancil Family itu. Oh Nah, iya, jadi dia ada kancil basket family ya. Oke. kita tuh lebih kepada buat program latihan untuk prevention cedera. Jadi rasaku kalau campaign itu kalau kita ngomong ke sesama kita ya mungkin nggak asik lah. Jadi aku pengen campaignnya dari anak usia dini ini bisa kenal fisioterapi, jadi besarnya nanti Jadi udah kalaupun dia serius di dunia dia cedera, dia tahu dia mau ke siapa. Yang memang standarnya lah ya, harus ke siapa. dan kalau mau ke profesional juga kan rata-rata orang profesional udah pakai fisioterapi kan. Tuh. Oh iya. Betul. Duh, aku ke pertanyaan sebelumnya, aku masih penasaran kenapa sih lebih dalam ya.
Berarti Rido tuh udah dari tahun 2017 kan sama Kancil. Artinya tumbuh kembangnya kayaknya beriringan bersama gitu kan. Iya. Sama Kancil. Nah, tapi kan secara bukan garis besar ya, secara profesi harusnya punya sudut pandang yang beda dong. Yaitu futsal ya olahraga. Fisioterapi itu bukan hanya ngurusin olahraga, harusnya umum kan juga bisa, dan Edo ternyata bisa berkembang di tempat lain, harusnya aman-aman ya kan ya. Nah, yang membuat Edo sekarang kenapa masih terus Membersamai lah. sama Pangsuma, dan lumayan lama loh, dari 2017 sampai sekarang 2024. ini kurang lebih berapa? 8 tahun? 7 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Itu teman kameramen ngasih tahu. Makasih ya. 7 tahun, betul dia ingat nih. Lumayan panjang kan waktu 7 tahun kan. Harusnya ada sesuatu yang mungkin Edo bisa fokuskan kayak gitu. Atau mungkin udah nih nanti regenerasi berikutnya kalau ada yang mau masuk lagi ke Kancil silahkan ya gitu. Aku fokus ke bisnis lain gitu. Itu kenapa doh? Kenapa bisa sampai 7 tahun gitu? Yang pertama ya apalagi sih yang pertama ya si Dom yang di dalam diri aku tuh baru Kancil tim pertama yang percaya sama aku pada saat itu. Oke. Jadi aku datang nawarkan diri di situ. Pertama itu. Pertama nawarkan diri itu disambut baik dan oke. Ya udah. Aku jalan kayak gitu. Habis itu singkat proses berjalan terus ya kan ini prestis nih Dom untuk profesi aku, untuk aku lah terutama, atau aku sebagai fisioterapi kan prestis kan, pegang tim satu-satunya tim profesional di Pontianak nih gitu kan, prestis kan. Tapi aku satu sisi aku nggak bisa gak nih selamanya kayak gini nih kayak gitu. Harus aku bagi prestis ini. Betul. Karena kan gimana pun kawan-kawan juga butuh CV kan dalam karirnya. Teman-teman gitu. yang bernaung dengan Edo pun butuh pengalaman lebih luas kan. Kayak gitu. Nah, aku berpikir untuk regenerasi, turunlah ke Dani. Dani udah 2 tahun, habis itu sempat Dani, Wanda, Dani. baru Sekarang Dandru. Jadi udah 4 orang tuh. Dia menambah experience mereka lah ya. Kemarin aku ada lihat Dandru yang pegang tuh emang. Kan Liga udah jalan nih. Liga udah jalan ya. Ya. Oke, seiring perjalanan waktu tadi dari tahun 2017 ya, sekarang udah 7 tahun berjalan. Artinya itu tadi balik lagi saling berkembang kan. Fisioterapinya juga berkembang kayak gitu. Ya. Nah, kalau fisioterapi Edo sendiri nih berkembangnya, fisioterapi gang sehat Edonya itu berkembangnya apakah cuman menghandle futsal saja secara tim yang fokus ke situ, atau ada bahkan banyak yang Edo kembangkan di gang sehatnya itu sendiri doh? Apa sih yang udah berkembang di fisioterapi gang sehat Edo dari tahun 2017? Lebih ke ini ya. Tapi fisioterapi gang sehat ya. Fisioterapi gang sehat ini berdirinya tahun berapa doh? Fisioterapi gang sehat ini berdirinya sama lah. Ya, 2017 itu ya. Berjalan ya. Itu tadi aku bilang dia berisik amat. Siapa itu? Tolong hapus Helen ya. Lanjut. Jadi berdiri 2017. Itu tadi aku bilang, dia kan berkembang bersama tuh. Banyak banget. Tapi futsal kayak gitu. Fisioterapi Indo sendiri. Di saat liga libur, Gang sehat nih udah bikin apa nih? Berkembang kemana nih? Yang gue tahu sih udah buka cabang doh ya, alhamdulillah. Itu makanya. Di dalam fisioterapi gang sehat sendiri itu selain sport massage tuh ada apa lagi gitu loh. Yang hal-hal yang di luar atlet atau untuk orang awam. Kalau untuk fisioterapi gang sehat itu yang pertama kita ada layanan sport massage. Oke. Itu fokus ke recovery. Fokus ke recovery karena di sport massage ada stretching, ada massage, ada inframerah, ada terus release, muscle release kayak gitu. Terus ada Geriana. Ada Geriana juga. Geriana yang sehat. Poli tumbuh kembang kita kayak gitu. Poli tumbuh kembang tuh sub dari bagian kita gitu kan. Itu tumbuh kembang ya. Terus ada gangguan tumbuh kembangnya juga. Di situ ada psikolog,
psikolog klinis. Oh, ada psikolog juga. Serius? Ada psikolog juga? Untuk Ada tumbuh psikolog. kembang anak ya. Nanti Ya. boleh saya antar teman saya ke situ? Boleh. Kayak psikisnya agak Bisa aku ganggu nih Dok. Bisa. Kita juga psikolog kita untuk anak dan remaja kan. Bukan remaja gitu. Bukan remaja lagi. Bukan remaja gitu. Terus kita juga ada terapi wicara, Oke. Tapi bicara okupasi ya. terapi di anak-anak itu, terus terapi perilaku, Oke. sama beberapa dokter yang jadi konselor kita kayak gitu. Untuk kita, Beberapa dokter jadi? yang maksudnya kita jadi tempat rujukan kita gitu. Oh, oke. Jadi misalnya udah misalnya bawa anak nih geria anak. Oh, kayaknya butuh penanganan dokter. Nanti Yang lebih dari geria anak Gang Sehat Kita konsulkan. konsulkan ke dokter yang udah dipercaya. Oke. Artinya Seperti memang itu. bukan cuman Bukan cuma orang dewasa ya. bukan cuma futsal aja nih. Bukan cuma sport massage juga, tapi untuk tumbuh kembang motorik anak atau untuk psikis anak atau anak yang tantrum gitu kan. Bisa semua ya. Ada terapi bicara apa dulu ya? Iya. Itu terapi bicara tuh seperti apa sih, Dok? Atau yang masih susah ngomong gitu untuk susah bergaul mungkin. Susah bergaul sih mungkin enggak mungkin lah. Maksud saya anak. di saat tunawicara apa? Bukan Terapi tunawicara. terapi apa tadi? Terapi bicara tuh untuk anak-anak yang seperti apa tuh maksudnya tuh? Mungkin aku nggak kredibel ya untuk nyampaikan. Yang Edo tahu ya, yang Edo tahu ya. Tapi secara singkatnya terapi wicara tuh lebih kepada bagaimana anak yang, kalau untuk anak-anak yang punya gangguan bicara, gangguan makan, gangguan menelan, nah itu problemnya di sana, yaitu di profesi itu tuh terapi bicara. Oke. Karena tumbuh kembang anak kan beda-beda ya, dia. Dan profesi yang lumayan langka. Ya. Lumayan langka. lumayan langka tuh, Dok. Pandai cari Kalau peluang di- Bang Edo nih. Profesi Oke, yang Doh. lumayan langka itu. Ini menarik sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Artinya kan sambil berkembang nih. Kalau dulu tak salah aku memang Edo bukanya di rumah Edo ya? Ya, di Klinik rumah. ya? Sampai sekarang masih di rumah. Sampai sekarang masih di Karena rumah. masih di rumah kan Tapi di Gang Sehat ya? Iya, di Gang Sehat. selain di rumah, kantor pusatnya itu di rumah, berkembang kemana lagi? Oh, untuk Gang Sehat kita ada cabang di Singkawang. Kita ada cabang di Singkawang dekat Hotel Mahkota tuh. Nah, Oke. dari situ. Terus kita juga bisa interior. Kita juga ada interior untuk Benar. support dari klinik itu gitu. Oh, maksudnya Kesehatan ke interior ya? Ada interior? Ya, Namanya? bengkel kayu. Pandai cari peluang nih, benar. Pandai cari peluang. Bang Edo luar biasa. Tapi maksudnya kalau ada teman-teman fisioterapi yang pengen buka tempat fisio sendiri, bisa konsultasi sama Edo lah ya. Ya. Tata ruangnya seperti apa. Nanti mungkin studio ini mungkin akan konsultasi sama Bang Edo nanti ya. Tapi anu sih, ada cerita menarik di balik bengkel kayu. Oke. Nah, apa cerita Karena menarik? pada saat itu aku mikir kan bikin klinik tuh mahal karena kita bicara tentang look kan. Iya, Ya. interior kan. Yang Interior namanya kan, interior ya, sekarang kan gitu. nggak ada yang murah kan. Iya. Ya. Terus aku mikir kalau aku punya interior sendiri gimana ya kayak gitu. Oke. Biar aku ndak Menekan budget lah tadi itu kan. ndak dibutakan tukang nih kayak gitu. Oh, lebih ke situ. Kira mau menekan budget nih. Enggak, karena lebih kepada pengen diri sendiri sih kayak gitu. Wah, jadi kok aku bikin nggak ada pikiran bisnis pada saat itu. Cuman gimana caranya di klinik nih produksi sendiri barangnya. Iya, barang-barang yang diperlukan lah ya. Entah itu ada meja, budget, bikin kursi, sendiri, atau ya. sekat-sekat ruangan kayak gitu. Lihat perkembangan di kantor Edo, oh kayaknya aku ini berkembang, aku biar lebih efisien dan aku coba membuat sesuatunya dengan sendiri. Sampai sekarang udah ada cabang lain lagi dak? Atau ada yang mau nambah lagi dak? Enggak, baru Singkawang sih. Baru Singkawang. Baru Singkawang. Pengembangan dari Pengembangan. kantor pusat? Kita itu sharing dengan apotik sama estetik sekarang. Sharing maksudnya invest. Oh, oke. Ada invest di Singkawang. Ada yang invest juga. Mau invest dong? Siapa tahu. Ini demi kesehatan loh. Invest diri sendiri ya. Invest sendiri. Dok, Oke. Pertanyaan selanjutnya. Berarti itu kan tadi bedanya fisioterapi Gang Sehat dengan fisioterapi lainnya itu mungkin itulah yang disuguhkan ya, ada geria anak segala macam ya. Atau Edo tahu nggak di Pontianak nih selain fisioterapi Gang Sehat
Edo kenal nggak ada orang yang buka-buka tempat fisio juga? Ada berapa kalau di Pontianak selain fisioterapi Gang Sehat? Ada berapa ya? Ada 5. Nggak salah saya, nggak salah ya. 5. Tapi ya saling berkoordinasi lah ya, karena kan tukar ilmu juga, tukar pengalaman juga kan. Pasti setiap tempat itu dapat case yang beda-beda lah ya. Ya. Tapi spesialnya nih, di Nah, Gang spesialnya dari Sehat, fisioterapi Gang Sehat nih. apa sih yang apa membedakan saya dari datang spot fisioterapi yang massage di lain? situ dikasih nasi kuning Kota Baru? Kalau Spesialnya apalah kalau dari fisioterapi Gang Sehat? spesialnya kita semuanya ada di satu tempat semuanya. Jadi di situ misalnya pasien mau recovery dari cederanya, kita punya fisioterapi. Terus kalau misal pasien butuh tentang untuk kebugarannya, kita ada beberapa alat gym juga. Terus di situ bisa dilakukan exercise. Terus kita juga ada sport massage, artinya Sport ekosistem massage, ya. penunjang dalam rehabilitasi ada dalam satu tempat. Untuk atlet tuh lengkap lah ya. Untuk di atlet sini. lengkap. Mantap gak? Fisioterapi kita tepuk tangan loh fisioterapi Gang Sehat nih. Boleh lah. Jadi kalau kita nih yang cedera-cedera, nggak ada salahnya konsul dulu lah Bang Edo ya. Jangan malu-malu datang ke Gang Sehat. Jalan Tani Makmur, masuk jalan kesehatan. Nah, itu ada pelangnya besar nanti tuh, Gria, anak atau fisioterapi Gang Sehat. Iya. Jadi jangan ragu-ragu buat kawan-kawan yang cedera ya. Jangan ke bukan tak boleh, tapi apa salahnya konsultasi ya. Mulut aku nih jahat gak seperti ini. Nggak ada maksud, mohon maaf sebelumnya. Dok, Ya. plan ke depan nih Ya. untuk oh ya apa tuh? Halo? Telepon angkat lo. Halo? Halo? Ada yang nelpon. Plan ke depan nih Dok, untuk mengembangkan mungkin dari teman-teman fisioterapi nih, Edo tersendiri lah ya, pengen mengembangkan dunia futsal dulu lah yang agak diguliti fisioterapi Gang Sehat ini. Pengen melakukan sesuatu apa nih Dok untuk menggebrak futsal ini semakin kayak gini loh futsal ini kalau terlibatnya fisio nih, futsal ini bisa jadi kayak gini. Tapi dari sudut pandang fisioterapi ya? Nah, dari sudut pandang fisioterapi ini, futsal ini bisa seperti apa lagi lah ke depannya? Atau mungkin Atau- olahraga lain? Atau olahraga lain, Edo pengen terlibat juga selain futsal? Lebih ke program jangka pendek sih. Program jangka pendek itu salah satunya edukasi ke sekolah-sekolah. Oke. Oh, Ya, betul. jadi sasaran kami bukan malah ke kantor untuk edukasi orang yang artinya Cedera gitu ya. Bukan. Apa? Artinya kalau kita bicara tentang segmen market kan, kalau kita ngomong orang kantor, misalnya dia rent 25 sampai 30-40 itu kan udah spend diri kan. Iya. Ya kan untuk Iya, biaya iya. kesehatan. Nah, kita bicaranya ke anak-anak sekolah nih yang belum punya spend dana kesehatan diri. Ya, yang belum punya, yang Tapi masih ini kan ini nih aset masa depan yang bakal tahu fisioterapi di kemudian hari. kayak apalagi gitu. sekolah-sekolah Oke. SMA, SMP lah ya, Iya. sangat aktif di kejuaraan lokal. Iya. Apalagi 1 tahun ini kejuaraan futsal nasional udah masuk ke Pontianak do. Iya. Kan berarti itu kan memang betul sangat butuh edukasi, terutama ya guru olahraganya kan. Biasa kan kebanyakan nih tim sekolah sekarang nih masih ada yang membawa tim tuh guru olahraga, tapi ada juga yang pakai pelatih gitu kan. Iya. Memang harus kita edukasi lah ya, karena mereka tuh bibit lah ya, bibitnya Kalbar juga lah ya, yang kedepannya mungkin mewakili Kalbar di Poprov, di Prapon, atau mungkin ke Liga berikutnya, kita nggak ada yang tahu kan. Ya. Berat- Doh. Dan berarti- satu ya. lagi yang pengen aku sampaikan dan garis bawain, cita-cita aku tuh pengen satu ya tuh, Apa tuh Do? bisa nambah slot beasiswa lagi. Jadi di program kerja aku tuh ada istilahnya beasiswa. Misalnya ada atlet yang nggak mampu, dalam tanda kutip lah, tarkam, Ditinggalkan tim, ditinggalkan tim, bos terus gitu ya. jadi dia cedera parah, itu aku ada beasiswa, aku cover sampai sembuh. Kayak gitu. Oh, Jadi misalnya harapan aku kalau misalnya berkembang ini kan kita bisa buka slot itu lebih banyak kan, dengan cara ada 5 pasien, bayarkan 1 pasien ini nih gitu, Oke. sampai dia sembuh. Kalau untuk di anak-anak aku juga ada slotnya, ada 2 untuk beasiswa itu. untuk anak-anak ya ada 2 ya. Untuk slot anak-anak itu ada 2 untuk beasiswanya. Jadi cukup menyerahkan keterangan tidak mampu, itu kita cover sampai Itu selesai. per tahun 2025 ini? Itu kita udah mulai dari 2023. Anjir. Oh, dari dari tahun lalu. Iya sekali. Kasih aplaus dulu dong buat fisioterapi Gang Sehat.
Itu Dok. tuh. Jadi harapannya pengen lebih Mantap, Dok. besar dan bisa bermanfaat lagi. Oke. Mungkin ada yang mau menjadi donatur, boleh hubungi Edo. Ya, siapa tahu kan. Oh, enggak perlu. ya, boleh, Mantap, boleh. Bang Fisioterapi yang sehat nih ya. Oke, Bang Edo. Balik lagi ke Kancil nih, Bang Edo. Bang Suma Sekarang FC Bang Suma. Kan udah dari tahun 2017, 7 tahun yang lalu kayak gitu. Boleh nggak sih Edo ceritakan sedikit sebelum kita berpisah bentar lagi? Bisa. Sebelum kita tutup. suka dan sebelum kita closing, dukanya, ya. suka dan dukanya Suka duka berada lah selama Kancil Fisioterapi Gang Sehat mendampingi Kancil BBK, WHW dan juga Bang Suma FC. Iya, Doh. Bang Suma mungkin baru nama lah. Tapi orangnya sama. Nah, so, orangnya sama. Timnya kurang Cuma lebih sama suka sih. dukanya lah Doh selama ini. Enggak apa, cerita ya suka duka berbagi pengalaman. Oke. Kalau sukanya aku tahu Doh. Iya. Kalau aku sih suka duka tuh ya pasti ada lah ya. Pasti ada lah ya. Ada. Up and down-nya tuh ada lah ya. Nama kan kita tuh nama gak kayak sebuah rumah tangga keluarga kan pasti ada Ya. bumbu-bumbunya lah. Tapi cerita sedikit lah suka dukanya tuh bagi-bagi sedikit lah apa yang bisa Ya, Edo bagi. Kalau bicara tentang sukanya akhirnya fisioterapi Gang Sehat dengan Kancil nih masih bisa sama-sama sampai Ya sekarang. amin, alhamdulillah. Itu sukanya luar biasa, anugerah tak terhingga tuh menurut aku tuh gitu. Oke. Dukanya? Dukanya pernah ya kan tim kan ada fluktuasinya Iya, ya, ada fluktuasi turun tim, naiknya ada kayak turun gitu. naiknya. Ini masih aku menjabat nih, masih turun langsung kayak gitu. Jadi tapi enaknya pada saat itu aku sumbernya bukan cuma di Kancil ya. Aku kan visit juga. iya. Awal-awal karir lah oke, kayak gitu. oke. Sempat tipes 3 kali kan aku. Jadi aku jam 7 tuh visit sampai jam 7 sampai jam 3 pagi. Jam 3 sore. KSS lo itu tuh. Oh iya. Ingat. Aku visit, abis itu jam 4 aku latihan, ikut tim tuh kan, abis itu kan malamnya buka praktek lagi tuh. Oh, iya. Sampai jam 12, sampai jam 1 lah kayak gitu. Cia. Abis itu aku belum bisa tidur tuh kan, warkop lo. Ke SS lagi kau. Warkop lagi, balik aja subuh, abis itu jam 7-nya bangun. Jam 7 latihan. Iya. Nah, jadi nih Dom, Cang banget ya. kalau udah berangkat, jangan kan berangkat lah ya kalau tim ini udah berangkat. Jadi kamar aku dengan Edo, abis aja Nisa, bakalan jadi kamar singgah. Karena apa? Waktu Edo waktu itu Edo masuk sendiri kan? Masuk satu bang minta masas. Oh. Ini udah ngantri nih. Iya. Jadi kayak kamar aku dengan Edo tuh kayak tempat pijat. Kadang kan di kamar hotel tuh ada telepon tuh kan? Tekan nomor kamar kan, Bang Ojo, udah ke sini. Udah. Kau nomor 3, sini lo. Ya Allah lama. Waduh. Edo masih ini nih. Kena antri kan. Siapa Bang Ojo sini? Nanti lo 2 agi bilang deh, 2 agi Edo. Jadi aku dulu kan apa ya aku bisa kan, budak sakit bisul, aku pergi bawa ke dokter. Anjir. Terus apa lagi budak demam, ya kita yang Edo kita- ngurusnya. Budak Cang, ya? letih kita masak, kuli parah waktu itu. Tapi itulah suka dukanya Do ya. Tapi seru, Dom. Tapi dibayar dengan performa budak besoknya Dom. Ya. Ya karena memang balik lagi ya. Ya. Karena memang ini Edo ngambil langkah ini untuk gabung sama Kancil kan tulus ya. Kalau aku lihat kalau nggak salah. penyanyi Ya. lah deh. Tulus ya. Yang ada terkena. Mana pula lagu tulus Bukan ya? gitu. Salah lah berarti. Oh, bukan memang pro nih prosa. Ya, jadi karena balik dari tulus itu apapun kayaknya aku coba maksimal nih kayak mungkin gitu. Apa yang belum nih, apa lagi yang harus aku lakukan untuk maksimalkan ini. Dan sampai sekarang makanya bisa sampai berjalan langgeng sama Bang Suma Dan kan. alhamdulillah fisioterapi Gang Sehat semakin berkembang. Amin. Ya alhamdulillah. Makin banyak yang join dengan Edo Betul. karyawan-karyawannya kan. Betul. Ini Makin kita udah banyak join. nambah ilmu kan. Itu yang aku bilang di awal, dia sama Kancil dan Bang Suma itu tumbuh kembang bersama. Bang Suma sekarang yang dulunya memang minim sekali iklan, dia bersaing, ujung-ujungnya sekarang kan Bang Suma udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah sih Bang Suma tim sekarang. udah dibayar dengan profesional, Udah lalu pro. tim supportnya juga. Mesnya makin bagus. Iya kan? Artinya itu tadi hasil dari perjuangan dan aku Iya. bangga punya teman salah satunya Bang Edo yang berkancah di liga profesional. Salah satu juga klub kita yang kita ada di Kalbar. Yes, klub kebanggaan kita juga Konsisten. kan.
konsisten. Ada di Liga Pro. Yang Wah. selalu ya prestasinya mungkin belum juara liga, tapi semoga juara liga ya. Amin, amin, Tahun amin, ini amin. semoga rezeki Pak Suma juara liga. Amin. Setelah runner up dan tahun lalu juara peringkat liga. 3 enggak masalah. Yang penting gila tim Kalbar boy, kebanggaan kita ya. Oke, Yang terakhir. Doh. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih, Doh. Ya. Ya. Closing statement ya. Harapan fisioterapi gang sehat ke depannya nih, harapannya apa nih? Baik itu untuk fisioterapi gang sehat atau dunia futsal atau dunia olahraga juga. Harapan Edo pribadi lah. Kalau untuk harapan aku fisioterapi bisa berkembang sesuai dengan rule-rule yang ada. Misalnya ada sport center, Ya. nih terus ada stroke center, ada pediatric center kayak gitu. Terus ada wellness center. Wellness center itu pusat kebugaran lah istilahnya. Harapannya bisa memfasilitasi lah dalam satu wadah kayak gitu. Oke, yang penting ya harapannya semoga Kalbar Pontianak punyalah fasilitas seperti itu. Ideal ya. Jadi Ideal, teman-teman fisioterapi semakin bisa mengembangkan ilmunya, semakin bisa mencari ilmu baru. Betul Amin. ya. Amin ya robbal alamin. Kita doakan fisioterapi yang sehat semakin maju ya. Amin. Semakin lancar jaya bersama Bang Suma FC. Terima kasih, Doh. Oke. Terus kalau gitu, Doh. Terima Oke, kasih Doh. sudah mau datang ke episode pertama kami. Walaupun seadanya, Doh ya. Ya. Mungkin nanti episode ke-10 kami undang lagi. Udah banyak makanan ya, di sini ya. pasti ya. Pasti Insya kita Allah. undang. Insya Bang Ida Allah, mau kita Doh, undang ya. lagi? Di Walaupun 10 ya tapi ya. di 10. Genapkan 10 lah ya. Karena udah banyak makanan nanti. Oke. Edo pun tak jadi bintang tamu, duduk di situ pun kita kasih. Nah. Yang penting 10 ya. Oh, 10. Dapat lah. Kelipatan. Tapi besok kita dapat apa dari dia? Tapi Bang Edo mempertanyakan konsistensi kita nih. Harus. Dia berarti Doh. aku undang lagi di episode 20. 20 ya? boleh. 20 ya? Boleh. Catat ya? Catat ya? Boleh, Catat boleh. ya? Dua episode 20 ya. Kan aku 1, Ya. 10, 20, berarti 30. Pokok pulau-pulau tuh harus ada aku di situ. Biar aku bisa ngecek konsistennya. apa Boleh. enggak. Boleh. Cek loh. Boleh. Cek loh. Ya kita doakan dong ya. Oke, Kali ini oke, kan oke. podcast ini bertujuan ya kita membahas Amin. sisi dalam olahraga Kalbar lah ya. Ya. Yang agak digandrungi mungkin sekarang futsal, mungkin nanti kita bahas bola juga, basket, voli juga yang agak digandrungi Amin, akhir-akhir ini juga ya. amin, Bukan hanya atletnya amin. tapi ofisialnya dan juga yang terlibat di dalamnya. Industri olahraga. Industri Ya, olahraganya. industri olahraga. Bila perlu tukang parkir gor pun kita undang. Ah, Ya. Ya kan? ya, ya. Oke lah. Oke. Terima kasih dong. Terima kasih. Terima kasih semuanya Terima kawan-kawan. kasih. Kita nanti bisa disaksikan Di nantilah. channel YouTube kita Di ya. channel YouTube kita ya. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan Sampai lupa jumpa subscribe. di Umpan Balik. Lagi-lagi diumpat.